إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما بارك الله فيكم روى عنه إمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صحيح له عن الصحابة ابن عمر رضي الله عنه Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan ketika beliau memegang pundak sahabat Ibnu Umar, beliau berkata, "Kun anta fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan yang berlalu. Wa kana Ibnu Umar yaqul, maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu pagi menjemputmu. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore menghampirimu. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum matimu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang begitu elok, yang begitu apik kepada Ibnu Umar, dan itu juga berlaku kepada kita semua sebagai umatnya. Beliau barakallahu fikum sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, menuntun kita agar kita menjadi orang yang bijak, orang yang pandai dalam menyikapi kehidupan.
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum menggambarkan kehidupan dunia ini seperti sebuah perjalanan di mana kita melaluinya sebagai orang asing, di mana kita hanya sebagai seorang musafir. Maka barakallahu fikum pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kita akan sedikit barakallahu fikum merenungi pesan beliau sallallahu alaihi wasallam dari kata perjalanan. Dari yang namanya kata perjalanan barakallahu fikum ada hal-hal yang bisa kita petik, kita ambil faedahnya. Yang pertama, yang namanya as-safar, yang namanya perjalanan itu pasti akan melelahkan. Perjalanan itu pasti meletihkan. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam riwayat Bukhari, Nabi mengatakan as-safaru qid'atun minal adab. Safar itu adalah potongan dari azab yang Allah timpakan kepada seseorang. Maka demikian pula barakallahu fikum dalam kehidupan dunia ini, dalam perjalanan dunia ini, sebuah keniscayaan. Kalau dalam mengarunginya, kita pasti akan letih. Kita pasti akan lelah. Kita pasti akan berhadapan barakallahu fikum dengan kesulitan, dengan rintangan dan mara bahaya. Allah sendiri juga mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana fi kabadin." Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam kesusah payahan. Dan begitulah barakallahu fikum kehidupan kita. Kita akan selalu menjumpai barakallahu fikum hal itu. Akan selalu beriringan dengan kita barakallahu fikum. Apapun kondisi kita. Kita sebagai orang kaya akan letih. Jangan Anda mengira orang kaya itu tidak capek. Justru mereka lebih capek daripada orang miskin. Begitu juga orang yang miskin. Pasti capek. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga barakallahu fikum penuntut ilmu capek, sebagaimana ahli dunia juga capek. Barakallahu fikum. Nah, jangan Anda kira barakallahu fikum orang yang bersenang-senang di dunia itu, yang tidak ada ikatan dengan agama, yang mereka barakallahu fikum bebas berkeliaran di dunia ini, mengikuti hawa nafsunya. Anda kira mereka tidak capek? Mereka capek. Nah, mungkin sebagian penuntut ilmu mengeluh, capek Ustaz, belajar terus, nggak ada berhentinya. Nah, maka ketahuilah mereka ahli dunia, para pemuda-pemuda yang barakallahu fikum jauh dari majelis ilmu, juga merasakan kecapean, keletihan, bahkan lebih daripada yang kita alami. Capeknya kita barakallahu fikum mengandung pahala, berguna untuk kita, untuk umat manusia, untuk bangsa ini. Capeknya ahlu dunia bermudarat untuk dirinya pribadi dan juga bisa untuk orang lain. Sehingga barakallahu fikum dalam hidup ini tidak ada waktu yang namanya mengeluh. Jangan berikan waktu kita untuk mengeluh. Jangan membiasakan diri kita untuk mengeluh. Hidup ini bukan untuk dikeluhkan, barakallahu fikum. Hidup ini untuk diperjuangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang mau berjuang, berjihad, tekun di dalam jalan Allah, akan Allah kasih jalan, akan Allah permudah barakallahu fikum. Nah, sehingga barakallahu fikum yang kita butuhkan adalah
kegigihan kita, ketekunan kita, perjuangan kita, disitulah nilai harga diri kita. Barakallahu fikum. Fa innan nasra ma'as sabri wal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Pertolongan Allah itu akan datang kalau kita bersabar. Kelapangan itu akan menghampiri kita seiring dengan barakallahu fikum berlalunya kesulitan. Dan kesulitan itu barakallahu fikum pasti akan diiringi dengan yang namanya kemudahan. Allahumma musta'an wa alaihi. Poin yang kedua barakallahu fikum yang bisa kita ambil faedahnya dari kata yang namanya as-safar, perjalanan. Barakallahu fikum, yang namanya perjalanan itu kita butuh dengan barakallahu fikum tujuan. Yang namanya perjalanan barakallahu fikum kita harus memiliki garis finish yang akan kita capai. Karena kalau kita dalam melakukan perjalanan tidak punya tujuan, tidak punya garis finish, barakallahu fikum, maka kita akan menjadi orang yang bingung kemana kita harus melangkah. Kita juga tidak tahu apa yang harus kita perbuat, barakallahu fikum. Maka penting bagi orang yang melakukan perjalanan untuk tahu tujuannya, untuk tahu garis finish yang akan dia capai. Disinilah barakallahu fikum akan dinilai kecerdasan dan kepandaian seseorang. Dia yang pandai, dia yang cerdas akan dapat menentukan tujuan yang tepat dan garis finish yang benar. Barakallahu fikum. Karena dalam perjalanan ini barakallahu fikum banyak garis finish yang semu. Banyak tujuan-tujuan barakallahu fikum yang merupakan tipuan dan kamuflase. Sehingga sebagian manusia atau kebanyakan bagi manusia menduga itu adalah pencapaian akhir yang dia bisa lakukan. Padahal itu adalah awal dari barakallahu fikum perjalanan. Nah, ada manusia yang menduga barakallahu fikum bahwasanya finish yang dia capai, yang terbaik baginya adalah ketika dia punya mobil sport koleksi. Dia punya rumah mewah di mana-mana. Dia punya istri yang cantik jelita. Perusahaannya barakallahu fikum menggurita. Dia menduga itu adalah sebuah pencapaian dalam kehidupannya. Dan itu adalah akhir dari barakallahu fikum tujuannya. Padahal barakallahu fikum itu adalah tipuan. Nah, justru itu adalah barakallahu fikum awal dari barakallahu fikum naiknya level kepenatan, level keletihan yang akan dia alami. Karena semakin besar kekuatan orang, maka akan semakin besar tanggung jawab yang dia pikul. Semakin besar tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang, semakin letih dia memikul beban. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum orang yang cerdas, orang yang pandai, dia harus tahu mana garis finish yang sebenarnya. Mana barakallahu fikum garis finish yang memang hakiki. Sehingga setelah sampai di finish, dia benar-benar bisa beristirahat dengan tenang. Ada seorang imam barakallahu fikum, salafun salih, ulama terdahulu ditanya, wahai imam, mata raha. Wahai imam, kapan kita bisa istirahat dari keletihan dunia ini, dari kecapean kita terhadap dunia ini? Maka beliau mengatakan,
awwalu qadamin wada'taha fil jannah fatilka rahah. Istirahat itu ketika kakimu pertama kali melangkah ke pintu surga. Saat itulah kamu benar-benar bisa beristirahat. Allah musta'an wa alaihi tawakkaltu. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Jalla Rabbuna. Dari kata perjalanan ada faidah lain yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Perjalanan itu membutuhkan peta dan navigator. Ya. Peta barakallahu fikum yang bisa menuntun kita barakallahu fikum ketujuan dan garis finish. Navigator, dia adalah seseorang yang membimbing kita, menunjukkan mana jalan yang benar, rute yang tepat dan cepat untuk kita sampai ke garis finish. Peta itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan salah mengambil peta. Karena perjalanan ini juga menyediakan begitu banyak peta. Ribuan peta palsu. Sebagaimana garis finishnya juga banyak yang palsu. Begitu juga peta-petanya. Banyak yang palsu. Jangan salah mengambil peta. Jangan salah mengambil navigator. Karena Anda akan celaka dan binasa. Peta itu barakallahu fikum adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Navigator itu adalah ulama Rabbani. Yang bisa membimbing kita. Yang bisa mengarahkan kita. Yang bisa menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai pada tempatnya secara hikmah. Oleh karena itu barakallahu fikum Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani bittifaqihi tayyib bi barakallahu fikum birtikabihil muttafiqani. Ilmu itu barakallahu fikum adalah penyakit yang mematikan. Kebodohan itu adalah barakallahu fikum penyakit yang mematikan. Obatnya adalah barakallahu fikum Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Tabibnya barakallahu fikum adalah alimur Rabbani. Ulama Rabbani yang menuntun kita. Barakallahu fikum yang membimbing kita dalam menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah tadi dengan baik dan benar. Kemudian barakallahu fikum yang terakhir. Yang bisa kita barakallahu fikum sampaikan dan kita bagi pada kesempatan yang mulia kali ini. Yang namanya perjalanan barakallahu fikum membutuhkan bekal. Nah, bekal dalam perjalanan ini juga banyak barakallahu fikum. Dan juga banyak di kalangan manusia yang salah dalam menimbun bekal. Yang salah dalam membawa bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Hendaknya kalian mempersiapkan bekal kalian dalam perjalanan. Dan sebaik-baik bekal dalam perjalanan itu adalah ketakwaan.
Ketakwaan itu adalah bekal yang barakallahu fikum mustamir, yang akan langgeng, yang akan awet, dia tidak akan habis. Dalam perjalanan sepanjang apapun, dia akan selalu memberikan manfaat. Kalau bekal yang kita bawa barakallahu fikum adalah nasi, roti barakallahu fikum, atau uang, itu akan habis barakallahu fikum. Jangan kita mengira perjalanan ini barakallahu fikum 1 jam, 2 jam, 1 tahun, 2 tahun. Panjang. Jangan kita mengira barakallahu fikum setelah mati perjalanan selesai. Belum. Setelah mati masih ada perjalanan yang jauh lebih panjang. Yang jauh lebih mengerikan. Yang jauh lebih menakutkan. Kalau bekal yang kita bawa adalah bekal yang expired. Yang punya masa barakallahu fikum pakai. Dan dunia itulah bekal yang akan expired. Barakallahu fikum. Maka kita dalam bahaya besar. Nah, kalau kita berbekal dengan takwa, maka bekal itu tidak ada expirednya. Selama kita membawa dan mempertahankan bekal itu. Jadi jangan tertipu kalau ada yang menawari kalian dengan dunia. Bekalmu tak tuker ya. Sama uang 1 miliar. Kamu ikut saya. Nah, cari dunia. Kamu tinggalkan itu menuntut ilmu. Kamu tinggalkan belajar ilmu agama. Kamu tinggalkan ibadahmu. Ikut saya cari dunia. Gajinya besar. Orang itu mau menukar bekal Anda dengan bekal yang bakal expired, yang bakal kadaluarsa barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, udzakiruni nafsi wa iyyakum. Aku mengingatkan diriku pribadi dan barakallahu fikum kepada para penuntut ilmu. Jangan mau menukar bekal itu dengan dunia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wa muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.